Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 1 akan membagi sedikit pemahaman mengenai sejarah perkembangan pendidikan di Indonesia. Nah, adapun sejarah perkembangan pendidikan yang ada di Indonesia meliputi yang pertama, pendidikan pada masa Hindu-Buddha, yang kedua, pendidikan pada masa kolonial Belanda. Yang ketiga, pendidikan pada masa Orde Lama. Yang keempat, pendidikan pada masa Orde Baru. Dan yang terakhir, pendidikan pada masa Reformasi. Jadi, pendidikan pada masa Hindu-Buddha itu diarahkan pada kesempurnaan pribadi, terutama pada kaum kalangan atas. Dalam hal ini mencakup memperdalam agama, kekuatan fisik, belajar menunggangi kuda, dan keterampilan menggunakan senjata. Adapun bagi kalangan masyarakat bawah, relatif tidak mengenyam pendidikan. Pendidikan pada masa Hindu-Buddha itu lebih menekankan pada sosial budi pekerti dan kesusilaan. Kita ambil contoh, misalkan ada uang yang tergeletak di jalanan, itu tidak akan hilang. Mengapa demikian? Karena disiplin dan moral sudah tertanam dalam diri masyarakat. Nah, adapun tokoh yang melakukan pendidikan pada masa itu yaitu kaum Brahmana atau para pendeta. Sedangkan tempat yang sering digunakan itu disebut dengan pacetrikan atau padepokan. Dari sekian banyak sistem yang ditinggalkan Belanda di Indonesia, salah satunya yaitu pendidikan di Indonesia. Perkembangan pendidikan di Indonesia menjadi lebih progresif ketika memasuki tahun 1900, yakni era Ratu Juliana berkuasa di Kerajaan Belanda. Van de Venter yang menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda menerapkan politik etis yang dengan moto Hutang Kehormatan pada tahun 1899. Sejak diterapkannya politik etis di Indonesia, pendidikan di Indonesia dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan dasar meliputi jenis sekolah dengan pengantar bahasa Belanda, yaitu ELS, ACS, dan HIS. Sekolah dengan pengantar bahasa, yaitu IS, PS, dan VIS, dan sekolah peralihan. Yang kedua, pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum, yaitu MULO, HBS, dan AMS, dan pendidikan kejuruan. Yang ketiga, pendidikan tinggi. Pendidikan pada masa Orde Lama berfokus pada pengaturan pendidikan nasional. Pendidikan ini ditujukan untuk keberhasilan, pembangunan, dan kemajuan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Orde Lama dalam sejarah politik Indonesia merujuk kepada pemerintahan Soekarno yang berlangsung dari tahun 1959 hingga 1966 atau disebut dengan demokrasi tertutup. Nah, adapun tokoh dalam Orde Lama yaitu sebagai berikut. Orde Baru, sebuah rezim otoritas yang berkuasa di Indonesia dari pertengahan 1960-an hingga akhir 1990-an, memiliki pengaruh signifikan terhadap sistem pendidikan. Pendidikan di era Orde Baru dipusatkan untuk menciptakan ideologi Pancasila, menekankan disiplin dan
sebagai orde pembangunan atau masa pembangunan dikarenakan pada saat itu pembangunan yang merata di daerah-daerah Indonesia, baik itu di pelosok wilayah Indonesia. Tidak hanya itu, saat itu cukup tinggi dan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis. Pendidikan pada masa Orde Baru terdiri dari pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Kurikulum pada masa Orde Baru terdiri dari kurikulum 1968 berisi kelompok pelatihan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Penekanannya hanya dalam segi intelektual, lalu ada kurikulum 1975 ditekankan agar lebih efektif dan efisien berdasarkan MBO. Pendidikan pada masa reformasi mengalami suatu perkembangan yang pada dasarnya lebih maju daripada pendidikan pada masa Orde Baru. Pendidikan pada zaman reformasi mengutamakan pada perkembangan peserta didik yang lebih berfokus pada pengelolaan masing-masing daerah atau otonomi pendidikan. Namun, daripada hal tersebut, pendidikan yang ada di Indonesia masih belum mengalami suatu pemerataan. Ini terlihat dari beberapa sekolah-sekolah, terutama di daerah pedalaman yang terdapat keterbatasan dalam berbagai aspek penyelenggaranya. Era reformasi melahirkan keterkejutan budaya bagaikan orang yang terkurung dalam penjara selama puluhan tahun, kemudian melihat tembok penjara. Selain itu, pemberdayaan guru atau dosen perlu dilakukan pula melalui pemberian kesempatan dan dorongan bagi mereka untuk selalu belajar menambah ilmu. Proses pembelajaran sepanjang waktu bagi tenaga pendidikan, guru atau dosen merupakan keharusan dan menjadi titik sentral dalam reformasi pendidikan. Selain itu, perkembangan pendidikan di era reformasi terjadi karena adanya kebijakan pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kebijakan yang dialami pemerintah diantaranya. Nah teman-teman, perkembangan pendidikan di era reformasi terjadi karena adanya beberapa kebijakan. Kebijakan ini ada mencakup 4 poin. Yang pertama yaitu kebijakan pemerintahan di era B.J. Habibie. B.J. Habibie pemerintahnya dimulai pada tahun 1999 dengan menuliskan SPP untuk sekolah dasar sampai dengan sekolah menengah atas. Selain itu, pemerintahan juga memberikan beasiswa SD kepada 1,16 juta siswa nasional untuk perguruan tinggi akan ditentukan kemudian hari. Nah, yang kedua yaitu kebijakan di pemerintahan Gus Dur. Gus Dur memunculkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 mengenai pertimbangan keuangan pusat dan daerah. Poin yang ketiga yaitu kebijakan pemerintahan Megawati. Dirubahnya kurikulum tahun 1994 menjadi kurikulum 2000 dan disempurnakan menjadi kurikulum 2000 KBK. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan kurikulum yang pada dasarnya berorientasi pada pengembangan 3 aspek, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, yang keempat yaitu kebijakan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau bisa disebut dengan SBY. Pada pemerintahan SBY ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Penetapan undang-undang tersebut disusul dengan pergantian kurikulum KBK menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan atau bisa disebut dengan KTSP.